Oke, kembali lagi di channel Mata Data. Oke, langsung saja kita menuju ke informasinya. Sebelum kita lanjut ke informasinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mata Data. Diaktifkan juga tombol notifikasinya. Ya, kita mulai saja informasinya. Skuad utama Bayern Munchen 2024. Yang pertama ada kiper mereka yang bernama Manuel Neuer yang berposisi sebagai kapten juga dengan nomor punggung 1, umur 38 tahun, kewarganegaraan Jerman. Kontrak sampai dengan 2025, nilai pasar mencapai 86,9 miliar rupiah. Selanjutnya ada Daniel Peretz yang berposisi penjaga gawang. Penjaga gawang asal Israel ini berusia 23 tahun. Kontrak dia mencapai tahun 2028 dengan nilai pasar mencapai 69,53 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Sven Ulreich berposisi sebagai penjaga gawang. Umur 35 tahun, asal Jerman. Kontraknya berakhir sampai dengan 2025 dengan nilai pasar mencapai 12,17 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Tom Hulsmann yang berposisi sebagai penjaga gawang. Umur 19 tahun, asal Jerman, yang kontraknya berakhir sampai dengan 2026 dengan nilai pasar mencapai 4,3 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Matthijs de Ligt berposisi sebagai bek tengah, nomor punggung 4, usia 24 tahun, kewarganegaraan Belanda. Kontraknya di Bayern Munchen sampai dengan 2027 dengan nilai pasar mencapai 1,1 triliun rupiah. Selanjutnya ada Min Jae Kim berposisi sebagai bek tengah. Usia 27 tahun, kewarganegaraan Korea Selatan. Kontraknya di Bayern Munchen berakhir sampai dengan 2028 dengan nilai pasar mencapai 955,9 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Dayot Upamecano berusia 25 tahun dengan perpanjangan kontrak sampai dengan 2026, nilai pasar mencapai 869 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Eric Dier yang berposisi sebagai bek tengah, usia 30 tahun, kewarganegaraan England. Berakhirnya kontrak sampai dengan 2025 di Bayern Munchen dengan nilai pasar mencapai 208,5 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Terek Butsman yang berposisi sebagai bek tengah, usia 19 tahun, asal Jerman dengan kontrak sampai dengan 2026. Nilai pasar mencapai 8,6 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Alphonso Davies berposisi sebagai bek kiri, usia 23 tahun, kewarganegaraan Kanada dengan nilai pasar mencapai 1,04 triliun dengan kontraknya mencapai tahun 2025. Selanjutnya ada Rafael Guerreiro berusia 30 tahun, posisi bek kiri, kewarganegaraan Portugal dengan kontrak sampai dengan 2026 dengan nilai pasar mencapai 260,7 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Noussair Mazraoui, posisi bek kanan, usia 26 tahun, kewarganegaraan Maroko. Kontraknya mencapai sampai dengan 2026 dan nilai pasarnya mencapai 521,4 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Sacha Boey yang berposisi sebagai bek kanan,
berusia 23 tahun. Pemain asal Prancis ini dikontrak oleh Bayern Munchen sampai dengan 2028 dengan nilai pasar mencapai 382,4 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Bou Nassar yang berposisi sebagai bek kanan, usia 30 tahun, maksud kami 32 tahun, kewarganegaraan Senegal dengan sampai kontrak 2024 dengan nilai pasar mencapai 34,7 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Joshua Kimmich, gelandang bertahan, usia 29 tahun, kontraknya sampai dengan 2025 dengan nilai pasar mencapai 1 triliun rupiah. Selanjutnya ada Alexander Pavlovic yang berposisi sebagai gelandang bertahan, usia 19 tahun, kewarganegaraan Jerman, kontraknya di Bayern Munchen sampai dengan 2027. Nilai pasarnya mencapai 434,5 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Leon Goretzka yang berposisi sebagai gelandang tengah, usia 29 tahun, kewarganegaraan Jerman, dengan nilai kontrak sampai dengan 2026 dan nilai pasarannya mencapai 521,4 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Konrad Laimer yang berusia 26 tahun, kewarganegaraan Austria maksud kami, posisi gelandang tengah, kontraknya sampai dengan 2027 di Bayern Munchen dengan nilai pasar mencapai 486,6 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Jamal Musiala yang berposisi sebagai gelandang serang, usia 21 tahun, kewarganegaraan Jerman, kontraknya di Bayern Munchen sampai dengan 2026 dengan nilai pasar mencapai 1,9 triliun rupiah. Selanjutnya ada Kingsley Coman yang berposisi sebagai sayap kiri. Pemain asal Prancis ini berusia 27 tahun dengan kontraknya sampai dengan 2027 di Bayern Munchen dengan nilai pasar mencapai 1,1 triliun rupiah. Beralih ke pemain selanjutnya ada Matthias Tel yang berposisi sebagai sayap kiri, berusia 18 tahun, asal Prancis, sampai dengan 2029 kontraknya bersama Bayern Munchen dan nilai pasarnya mencapai 695,2 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Brian Zaragoza yang berusia 22 tahun, berposisi sebagai sayap kiri nomor punggung 17 dan berasal dari Spanyol, dikontrak Bayern Munchen sampai dengan 2029 dengan nilai pasar mencapai 208,5 miliar rupiah. Kita beralih ke pemain selanjutnya ada Leroy Sane yang berposisi sebagai sayap kanan, bernomor punggung 10, berusia 28 tahun. Kewarganegaraannya adalah Jerman, dikontrak Bayern Munchen sampai dengan 2025 dengan nilai pasar mencapai 1,2 triliun rupiah. Pemain selanjutnya ada Serge Gnabry yang berposisi sebagai sayap kanan, nomor punggung 7 dengan usianya mencapai 28 tahun, berkewarganegaraan Jerman dan dikontrak di Bayern Munchen sampai dengan 2026 dengan nilai pasar mencapai 782,17 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Thomas Müller yang berposisi sebagai depan tengah dengan nomor punggung 25, berusia 34 tahun, kewarganegaraan Jerman dan dikontrak Bayern Munchen sampai dengan 2025. Nilai pasar mencapai 173,82 miliar rupiah. Kita beralih ke pemain selanjutnya ada
Harry Kane. Harry Kane bernomor punggung 9, berposisi sebagai depan tengah, berusia 30 tahun, kewarganegaraan England. Kontraknya di Bayern Munchen sampai dengan 2027 dan nilai pasarnya mencapai 1,9 triliun rupiah. Pemain terakhir dari skuad Bayern Munchen ialah Eric Maxim Choupo-Moting yang berposisi sebagai depan tengah, nomor punggung 13 dan berusia 35 tahun. Maxim Choupo berasal dari Kamerun. Kemudian kontraknya berakhir sampai dengan 2024 di Bayern Munchen dan nilai pasarnya sekarang mencapai 52,14 miliar rupiah. Ya, itulah tadi detail skuad dari Bayern Munchen pada tahun 2003 sampai dengan 2004. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mata Data. Dan diaktifkan juga tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Mata Data. Dan kami mohon maaf bila ada kata atau data yang kurang sempurna. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya.